batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Salam sejahtera saudara-saudariku. Kita tiba lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, berkatilah kami yang rindu untuk belajar lagi firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Misi Allah bagi kita bagian 1. Sekali lagi, misi Allah bagi kita bagian 1. Apa misi Allah bagi kita? Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan sebelum penciptaan ternyata Tuhan sudah menyiapkan rencana keselamatan bagi manusia bila mana mereka jatuh dalam dosa. Mari kita lihat pekerjaan Allah itu sendiri. Pekerjaan Allah itu sendiri adalah pekerjaan misionaris, karena Allah yang mau menjangkau kita. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, petunjuk telah diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa tentang buah pohon pengetahuan baik dan jahat, karena ketika mereka memakannya mereka akan binasa. Tetapi manusia tersebut salah menggunakan kuasa memilih mereka, dan mereka lebih taat kepada kuasa setan, dan mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat 9, bahwa ternyata Allah mencari mereka. Allah berfirman kepada mereka, "Di manakah engkau?" Nah, ini adalah pekerjaan misionaris Allah, menjangkau dan mencari manusia. Allah berinisiatif untuk mencari manusia karena memang Allah mau menjangkau manusia itu sendiri. Dan bukan itu saja. Poin yang kedua yang dapat kita lihat di sini, bahwa Allah memang rindu untuk tinggal bersama-sama dengan manusia. Kita tahu bersama bahwa peristiwa air bah diizinkan Tuhan agar manusia itu boleh menyebar ke seluruh dunia dalam Kejadian 11 ayat 1-9. Karena mereka mau menentang Allah, mau tinggal di suatu tempat saja. Kemudian Allah memanggil Abram yang menjadi Abraham, dan Tuhan katakan bahwa aku akan menyertai engkau. Panggilan Tuhan juga kepada Yusuf di Mesir. Janji Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Bahkan kepada Musa, Tuhan juga berjanji, aku menyertai engkau. Dan bukan hanya itu saja, perintah untuk membangun bait suci dalam Keluaran 29 ayat 43 dan ayat 45, bait suci dibangun karena Allah rindu untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. Bukan hanya itu saja, poin yang ketiga dapat kita lihat di sini, bahwa Allah menjadi satu dengan kita. Matius 1 ayat 18-23, di situ dijelaskan bahwa Allah rindu untuk bersatu dengan kita di dalam pekerjaan pelayanannya menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada kata Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yohanes 1 ayatnya yang keempat, bahwa Kristus adalah anak tunggal Bapa. Lukas 19 ayatnya yang ke-10, dia adalah anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah Kristus yang mati di salib. Tetapi dalam Matius 28 ayat 18, dia mati tetapi bangkit dan pada akhirnya menaklukkan dosa. Ayatnya yang ke-20, janji Tuhan, Matius 28, bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itulah Allah yang menjadi satu dengan kita. Dan poin yang keempat, bahwa Allah yang akan kembali untuk kita. Saudara-saudara boleh baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, Yohanes 14 ayat 3. Di mana aku berada, janji Tuhan, kamu pun katanya akan berada. Dan itu digenapi dalam Wahyu pasal 21 dan 22, ada langit yang baru dan bumi yang baru. Bahwa umat Tuhan akan menjadi umatnya, Wahyu 21 ayat 3, dan Allah akan menjadi Allah mereka. Ayat 22, Wahyu 21 ayat 22, ada langit yang baru dan bumi yang baru, di situ Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Misi Allah pun tercapai. Misi Allah tercapai. Keselamatan ini sudah ada sebelum dunia dijadikan dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat.
Nah, Allah pun sangat mengasihi saya dan saudara, kita yang berdosa, marilah kita menerima undangannya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah kita adalah setia dan adil, yang akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Inilah pelajaran Sekolah Sahabat yang boleh menjadi bagian kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.